Shalom, jumpa lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam channel Bersama Nelson Gottlieb dalam nada dan firman Tuhan setiap pagi. Hari ini saya mau membawa saudara untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan ujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti, sehingga Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, kau ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, kau ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik saudara, kita masih lanjut. Hari ini kita masuk dalam Roma pasalnya yang ke-6. Kita akan terus dalam eksposisi kitab Roma. Jadi saudara akan ikuti saya selama beberapa minggu atau dalam 1-2 bulan ini. Saya akan membawa saudara untuk memahami eksposisi kitab Roma. Dan di sana dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-10 kita akan melihat betapa hebatnya Rasul Paulus merangkum menjadi 2 tema besar, yaitu dari pertama pasal pertama sampai pasal 10 berbicara tentang dasar kekristenan, keselamatan dan kepastian jaminan keselamatan, dan pasal 11 sampai seterusnya 16 dia berbicara tentang pertumbuhan rohani. Jadi kita lihat di sini setiap kebenaran memiliki 2 kebenaran sejati, yaitu sifatnya teologis dan juga sifatnya praktis untuk pertumbuhan rohani sehingga terdapat keseimbangan. Ya saudara, kita perhatikan di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Dalam eksposisi kita mulai di ayatnya yang ke-10. Saya membawa saudara untuk memahami ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan begini, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa 1 kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa 1 kali dan untuk selama-lamanya. Wow, ini jaminan luar biasa. Tidak ada Allah lain selain diri Allah kita di dalam Yesus Kristus yang dapat memberikan jaminan kepastian keselamatan. Karena apa? Yesus melalui firman-Nya berkata, hari ini Rasul Paulus juga menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa saudara dan saya. 1 kali saja dia lakukan di atas kayu salib, dan itu terjadi untuk dosa 1 kali Adam dan Hawa perbuat di Taman Eden, yang menjalar kepada semua manusia yang lahir di dalam keturunan di bumi ini sampai selama-lamanya. Dan Yesus datang, Yesus mengakhiri semua tuntutan Allah terhadap segala dosa manusia, yaitu upah dosa maut. Nanti kita akan bahas di pasal 23 di bawah. Saudara lihat di sini bahwa dengan kematiannya Yesus di atas kayu salib,
pada saat dia tergantung 2000 sekian tahun yang lalu. Di atas kayu salib itu sudah selesai. Di atas kayu salib itu kematian Yesus menyelesaikan masalah terbesar dari manusia, adalah masalah dosa saudara dan saya. Haleluya. Jadi paham ini, ketika Anda tidak memahami, Anda menjadi manusia yang paling rugi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita perhatikan bahwa apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib itu cukup. Tidak perlu lagi ditambah. Apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib cukup bagi saudara dan saya, asalkan saudara dan saya mau menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan kita butuh kasih karunia Allah di dalam diri Yesus Kristus. Haleluya. Jadi ketika saudara butuh itu, saudara sadar dan butuh. Orang yang membutuhkan sesuatu, dia pasti mencari. Nah, seringkali kita menganggap surga itu bukan sebuah kebutuhan kita. Pengampunan, keselamatan itu bukan kebutuhan utama kita. Di dunia ini orang terlalu sibuk mencari kebutuhan jasmani yang pada akhirnya dalam perjalanan hidupnya 70 sampai 80 tahun, kalau sampai di sana. Ini kita hitung aja deh, saudara, umur panjang dan di bumi ini sampai 70 sampai 80 tahun deh. Dan apa yang saudara kerjakan dalam hidup ini? Bukankah dalam perjalanan hidup kita sejak kita mulai tumbuh remaja, dewasa, dan kita jadi orang tua, dan sampai kita jadi manula, mungkin sampai kita masuk di liang kubur, kita masuk di dalam peti, kita hanya sibuk dalam perjalanan hidup yang singkat 70 sampai 80 tahun ini. Kita hanya mengejar kebutuhan jasmani saja. Bukan tidak penting, saudara, saya tidak fanatik dengan ini. Saya juga orang yang pekerja keras. Saya berjuang untuk masa depan saya. Saya berusaha dengan sekekuat tenaga semampu saya untuk memperoleh masa depan, dan itu yang dikejar oleh orang. Tapi ingat, kita tidak hidup cuma di sini, saudara. Hidup saudara dan saya tidak hanya di bumi. Kita akan berlanjut perjalanan hidup kita dalam kekekalan. Setelah 70 sampai 80 tahun Tuhan izinkan saudara dan saya hidup di bumi ini, kita akan mengakhiri perjalanan di bumi dan kita akan diizinkan meneruskan masuk ke dalam perjalanan yang panjang yang disebut dengan kekekalan. Di dalam kekekalan sana ada surga dan ada neraka. Ini yang dipahami dan ini yang dipercayai hampir seluruh manusia. Walaupun saya kenapa bilang hampir seluruh manusia, karena ada sebagian manusia yang tidak mau menerima, yang tidak mau percaya bahwa dalam habis kematian ini, setelah kita tinggalkan dunia ini ada kekekalan. Itu banyak, ada juga orang-orang yang demikian berpikir dan mempercayai demikian. Nah, no problem. Tidak ada masalah. Anda mau percaya menerima ada kematian, ada kehidupan di balik kematian, itu tidak ada masalah. Tapi Alkitab mencatat bahwa di dalam kehidupan manusia, setelah kita menjalani atau melewati masa perjalanan di bumi ini, kita akan mengakhiri dan kita akan masuk, dan Tuhan akan izinkan masuk di dalam masa kekekalan. Dalam masa kekekalan sana ada surga dan ada neraka. Anda mau menerima atau tidak, ini akan terjadi. Ya, jadi ini perhatikan supaya apa? Di dalam kekekalan. Nah, apakah dalam perjalanan hidup saudara, Anda sudah berjuang, Anda sudah berusaha untuk memperoleh nilai atau hidup dalam kekekalan nantinya. Nah, di dalam kekekalan, karena itu untuk mencapai kekekalan banyak orang dengan berbagai konsep berpikir, dengan berbagai cara yang dia berusahakan untuk dia bisa sampai masuk ke dalam kekekalan. Tapi ingat baik saya katakan, kita sudah terganjal di dalam dosa. Untuk masuk di surga, kita terganjal oleh dosa. Karena itu kita perlu selesaikan selagi kita masih bernafas, kita selagi bisa hidup, kita selagi bisa bertindak, kita selagi kita bisa ambil keputusan karena Kristus telah mati di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Dia mengampuni dosa kita satu kali di atas kayu salib. Dosa yang kita wariskan dari Adam dan Hawa, dosa yang kita perbuat dalam sepanjang hidup kita sampai selama-lamanya, sudah dia ampuni, sudah dia tebus. Di atas kayu salib dikatakan, Bapa ampuni mereka,
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di atas kayu salib dia katakan, sudah selesai. Semua problem dosamu, semua masalah dosamu sudah diselesaikan oleh Yesus. Allah tinggal meminta dari Anda, percayakah Anda bahwa dosamu sudah selesai? Ketika Anda percaya di sana, Alkitab tidak salah. Dia bilang kematiannya, sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosamu, dosaku, dosa semua orang, satu kali dan untuk selama-lamanya. Tidak ada step per step. Saya akan selanjutkan bagian ini besok pagi. Saudara ikuti saya, saudara pasti diberkati. Tuhan Yesus dimuliakan dan kita semua tentunya diberkati olehnya. Haleluya.